Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah pada puasa semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama mengucapkan kalimat tahmid, puji syukur kepadanya dengan sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal witr. Wassalatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim. Semoga kita terus berharap menjadi umat baginda kita Rasul, terus dicurahkan rahmat kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berjalan di antara kita, yang naik motor, yang naik sepeda, yang larian barusan, siapapun kita yang duduk di Masjid Jami' Al-Mujahidin, wa anta najifah, ketika dia tidak mengucapkan nama baginda kita Rasul, maka dia bukan orang, tapi dia bangke yang berjalan. Maka biar kita nggak jadi bangke yang jalan-jalan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat. Mari sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur hari ini Allah turunkan rahmat-rahmat yang lain. Udaranya kayak di puncak, hujan enggak gede, sepoi-sepoi, bikin enak merem ya. Tapi emang HP bunyi mulu, sahur ya, bunyinya begitu sampai beberekan aja, sahur. Saya kira ini Ramadan, sebab tadi ada yang teriak bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Sahur, ayo sahur, ayo kita sahur. Ember debuang. Itu artinya hari ini tidak seperti hari biasa. Hari ini juga bukan kayak hari-hari yang ada di Ciledug ya, bukan juga ya, kalau masuk hari-hari kita bingung orang pada ngapain itu, Masya Allah penuh ya. Jadi hari ini tidak seperti hari-hari yang kayak di Ciledug, tapi hari ini adalah hari yang disebut dengan Tarwiyah, juga disebut nantinya dengan Arafah, disebut juga artinya dengan Yauman Nahri, hari penyembelihan, hari pensucian, di mana Allah tidak menerima yang bagus-bagus. La yanalullahu luhawha, Allah enggak nerima daging, paha depan, paha belakang, enggak nerima hati, enggak nerima yang bukan gaji atau daging bersihnya, enggak. Tapi yang Allah terima zuhuruha, azfaruha, kuku-kuku, wa akraniha, tanduk-tanduk. Itu artinya Allah menerima sampah. Kita ogah sama sampah. Kuku orang mau ya, korban dibagi kuku, ini kuku aja, ilohkan gua kuku, mencak mana RT, mana RW, bawain golok sama dia, kan begitu. Padahal yang diterima kukunya, azfariha, wa akraniha, dan tanduknya. Wala yanalallahu luhumuha, Allah nggak terima tuh dagingnya. Wala dima'uha, darahnya juga enggak.
walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang Allah terima adalah takwa kita kepadanya. Maka cara bertakwa adalah mengetahui bahwa hari ini bukan hari biasa, dan hari ini bagian hari yang diistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuai amanah DKM tadi Bapak Haji Mahfuz sudah diri, berarti kitabnya ditahan ya. Kalau udah jenderal bangun berarti kopral udah turun ya. Maka kita ganti dengan kitab yang ini. Ini kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, punyanya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, lulusan terbaik di Universitas Al-Azhar Mesir, orang Syria Libanon, dia mufti juga. Ini ada 15 jilid, ini jilid ketiga. Ini khusus membahas hari ini, puasa kita, membahas terkait dengan puasa, apakah dia jadi wajib, apakah jadi makruh, apakah jadi haram, apakah jadi tatawu, ya, disunnahkan. Satu jilid ini hanya membicarakan terkait puasa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu jangan lupa ngambilnya jilid yang nomor 3, jangan yang jilid 15. Kalau jilid 15 tinggal Shadaqallahul Azim doangan. Jadi yang jilid 3 aja. Pas dibuka, lah kagak ada rambutnya, ini gundul semua, yang botak semua ini, pelontos. Jangan khawatir, udah ada terjemahannya. Syukur alhamdulillah terjemahannya bahasa yang dipakai sama orang gak ngaji Sulaiman, bahasa Betawi tuh. The Islamic Jurisprudence, kan bahasa orang sini begitu ya. The Islamic Jurisprudence and its evidence, berarti ini ada dalil-dalilnya, ada pasal-pasalnya, ada terkait juga undang-undang positifnya yang dikaitkan dengan al-fiqh al-islami, fikih Islam dan legalitasnya. Jadi ntar kalau dibaca gundul, baca belakangnya sama, itu bahasa kita juga, bahasa orang Haji Sulaiman ya. Begitu bukan enggak? Iya aja deh ya. Baik. Tak sayang maka balik ya. Tak kenal maka lah, dari mana mau sayang mau kenal? Tak kenal maka kenalan. Ya, ngapain urusan sayang-sayang? Anak muda sekarang boro-boro kenal, ya kan, udah di Facebook aja udah sayang-sayangan. Kita buka HP-nya udah manggil Abi sama Umi lah. Ini bocah kapan kawinnya? Udah Abi Umi aja. Ini apa anak saya masa ngapa? Nah ini maksudnya manggil Abi Umi, lebih bagus. Tinggal diakatin doang berarti. Emaknya aja nggak open. Kewajiban orang tua ya kan, ayyuzawijahu ida adroka. Kalau udah ketemu yang cocok, kawinin, nikahin. Yang repot anaknya minta kawin, kagak ada wadonnya, nggak ada lanangnya, babanya yang punya, kawinnya sama siapa kan begitu. Tapi kalau udah Abi Umi, alhamdulillah, tinggal adroka ini udah ketemu nih, tinggal di amplop biar jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nggak kenal, kenalan. Bagaimana cara kenalannya? Puasa itu ada 4. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa apa? Ya, muharram. Ya, apa itu muharram? Diharamkan. Jadi abis hidup ini cuma 2, kanan kiri. Wa ashabul yamin, ashabul yamin, wa ashabus shimal fi ashabis shimal, kanan kiri. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusyd, yang lurus jelas, yang belok juga jelas. Maka cuma ada 2, perintah dan larangan. Perintah berarti kewajiban,
larangan berarti haram. Maka puasa pertama itu adalah puasa perintah, berarti wajib. Yang kedua berarti puasa yang dilarang, berarti haram. Gitu aja caranya. Ya kan, boleh nggak boleh, surga neraka, depan belakang, nggak ada pilihan lain. Baru yang ketiga di tengah-tengah ada puasa sunnah, ya. Tapi dia masuknya ke dalam tatawu, ya. Tatawu itu adalah yang dianjurkan atau disunnahkan. Yang terakhir ada puasa namanya puasa yang makruh, ya, puasa yang dibenci, ya, sesuatu yang kemudian dilaksanakan tapi kurang diperkenankan. Maka kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh ijtihad ulama, sebetulnya puasa tarwiyah yang dinamakan oleh banyak orang hari ini dan puasa Arafah yang banyak disebut oleh orang dalam bulan Dzulhijjah setelah tarwiyah itu masuk ke dalam jilid 3 bab kedua pasal yang keempat terkait shaumut tatawu, puasa yang dianjurkan, puasa yang didorong, puasa yang kemudian disunnahkan. Lalu bagaimana mendefinisikan tarwiyahnya? Apa bedanya dengan Arafahnya? Maka kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu punya hadis, punya kitab namanya Sahih Bukhari. Entar mulai diintip. Hadis nomor 969 itu ada 2 sahabat dipesan sama Rasul. Yang pertama namanya Qatadah, yang kedua namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Qatadah sahabat Nabi dengan Abdullah ibnu Mas'ud ini disampaikan menerima pesan dari Rasul. Sahabat itu kan 2. Dia laqiya bin Nabi, ketemu dengan Nabi. Kemudian asabil asyrihi, hidup zaman Nabi. Yang ketiga berarti dia mata alal Islam, wafat dalam keimanan dan keislaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal sejarah Qatadah, kita mengenal sejarah Abdullah ibnu Mas'ud, seorang yang dikangenin Rasul ketika baca Quran. Yang Rasul kalau Abdullah ibnu Mas'ud baca Quran itu air matanya meleleh, dagunya basah, jenggotnya netes, air matanya ke bajunya. Kata beliau, hasbuka, hasbuka, cukup, cukup. Artinya tidak bisa diragukan keabsahan apa yang disampaikan beliau. Maka beliau kemudian menyampaikan, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Ayo sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Ma min ayyamin, tidaklah diketahui, tidaklah kita ketemukan sama hari ini, ya, al-amalus salihu fihinna, amal saleh di dalamnya, kecuali kita dapatkan hanya di hari-hari min hadhil ayyamil ashri, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Allah sampaikan ayat yang kita baca di awal, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal fajri wa layalin ashr, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 10. Nah 10 inilah kemudian yang ditegaskan oleh Nabi bahwa tarwiyah, bahwa Arafah itu
masuk dari ma min ayyamin, hari yang gak akan diketemukan kecuali adanya di bulan Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi bicaranya min hadhil ayyamil ashri, dan itu kejadiannya adalah di bulan Dzulhijjah, hari ini hingga 10. Itu artinya bahwa salat subuh yang kita laksanakan tadi, man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, maka dia sama dengan orang yang salat semalaman suntuk. Itu kalau hari biasa di luar bulan Dzulhijjah di hari ke-10, 1 sampai 10. Anak kita mau masuk pondok, babaknya, emaknya, subuhnya kudu jamaah. Anak kita dipanggil interview, ada pekerjaan atau dinas luar kota, maka orang tuanya kudu sholat berjamaah subuhnya. Kenapa? Nabi yang nyampein bahwa man sholat subha fi jama'atin, siapa orang yang kemudian sholat subuhnya berjamaah, kana fi dhimmatillah, dia, istrinya, anak-anaknya, keluarganya fi dhimmatillah, itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. RT ngomong sama kita, lu gak usah pakai kupon, gampang lo mah, nggak usah pakai kupon, bilang aja RT nyuruh. Itu berarti yang jamin siapa? RT. Kata RW, ya udah gampang, kalau gua kirimin 10 ya, ini kuponnya cuma 1 lah, itu bahkan RT 1, gua mah RW 10 gua kirimin. Siapa yang jamin? RW. Ini yang jamin Allah. Karena fi dhimmatillah. Tapi jaminan Allah hari ini berbeda dengan jaminan-jaminan hari di lain 10 hari bulan Dzulhijjah. Salat kita 2 rakaat tadi sebelum subuh juga sama, berbeda. Zikir kita tadi saya perhatikan sambil jalan, ya ada yang tangannya begini-begini aja. Berarti kan nggak mungkin dia kontrakan nomor 1, kontrakan nomor 2, kontrakan nomor 3, nggak mungkin. Yang nomor 4 bulan, nomor 5 udah, nggak mungkin. Pasti kan subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, pasti begitu. Meskipun mulutnya komat kamit doangan, maka tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena Allah mengajarkan kepada Rasul ma min ayyamin, berbeda, maka naik derajatnya 1 tingkat. Subuh kita naik derajat 1 tingkat. Jaminan Allah naik derajat 1 tingkat. Zikir kita, tasbih kita, salat subuh kita berjamaah, duduk kita, yang kemudian dijamin Allah nanti sampai hatlat tatlu'i syamsu, terbitnya matahari, wa yusalli raka'ataini, salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat isyraq, ya, bukan salat syuruk waktunya, salatnya isyraq, ya. Maka sama dengan pahala haji dan umroh yang tamah sempurna, tapi naik 1 derajat. Derajat apa? Ahabbu indallah wa ahabbu ilallah. Disebutkan oleh Imam Bukhari hadis 969, dia naik 1 derajat menjadi apa? Pekerjaan yang dicintai Allah. Kita kalau dicintai kan enak. Orang kalau demen doang, seneng doang, biasa aja. Tapi kalau udah cinta, luar biasa. Kerjaan apa juga, biar kata melatak meletak, namanya udah cinta, udah beres aja urusannya. Maka kenapa kita puasa tarwiyah?
Karena memang Rasul yang menjamin bahwa amal kita, pekerjaan kita, aktivitas kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Al-Imam Daud dalam Sunan Abi Daud dalam hadis 2463 bahwasanya di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah shaumut tarwiyah, puasa di hari ke-8 dari bulan Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tarwiyah. Dan tarwiyah kemudian mengidentifikasi saat itu rohahu ila tarwiyatin qabla arafatin, karena memang tanggal 9 itu disebut dengan Arafah, sebelumnya tanggal 8 disebut dengan tarwiyah. Maka beranjaklah orang-orang kaum muslimin yang kemudian melaksanakan panggilan ke Baitullah untuk haji dan berkumpul di padang Arafah untuk sampai di tempatnya sebelum waktunya. Maka sebetulnya tarwiyah tidak dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan aktivitas ibadah haji di Armina dan Muzdalifah dan Arafah tentunya. Tapi ini bagi mereka-mereka yang tidak ada di tanah haram, termasuk kita yang ada di Gang Haji Sulaiman. Yang kedua adalah Arafah. Maka puasa Arafah disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Ini di Kebet ada gocengannya ya. Enak juga kalau baca kitab begitu. Di Kebet ada goceng. Ada lagi nggak ya? Ada goceng ini. Nah, ngapa milih pindah goceng? Goceng terus ya. Bi annal arafata tatawu'an, bahwa setelah tarwiyah ada namanya puasa Arafah. Dia sebetulnya tidak wajib tapi tatawu'an ya. Dia hanya dianjurkan, berarti sunnah. At-tatawu yang harus kita paham, at-tatawu ya, dianjurkan di sini adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala, perintah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bima laisa bifardin minal ibadah, untuk mendiferensiasi, membedakan dia dengan ibadah-ibadah yang wajib. Artinya kalau sekarang puasa tarwiyah ya, yang lanang bapak-bapak udah ngomong sama yang wadon, bininya kalau puasa ngomong sama lakinya nggak puasa, bininya puasa, lelakinya dehem mulu. Ngapa sih Pak? Tenggorokan sakit teman. Dari habis subuh dehem, orang hujan dingin di dehem aja. Lah kudunya kalau dia baca Yasin lakinya dehem kan berarti Sadaqallahul Azim, lakinya dehem. Ini lakinya dehem aja, bininya puasa. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, karena khidmah mencari ridho suami itu adalah kewajiban. Maka yang ibu-ibu kalau mau puasa tanya dulu lakinya, Mbak, besok kita bertarwiyah, ya ayo puasa dah. Besok kita bertarwiyah, besok aja Pak Arafah. Mengapa? Hujan gua kedinginan, berarti besok Arafah. Kira-kira begitu. Artinya jangan sampai kewajiban itu gugur otomatis karena kemudian melakukan sesuatu yang sunnah. Maka penyebutnya adalah tatawu. Lebih dari sunnah dianjurkan, tapi tidak boleh melebihi aktivitas yang wajib. Mentang-mentang puasa abis ini merem aja,
tidur aja. Ya, ntar dia melek lagi, tidur lagi, melek lagi, tidur lagi. Ya, berarti orang yang puasa tarwiyah dia melek, merem lagi, merek lagi, merem lagi. Ya, sumanama, sumakoma, sumakoma, sumanama, dia melek, merem, berarti dia siapa itu? Minas suripin, ya, bagian dari golongan Mbah Surip, ya, minas suripin. Habis merem melek, juhurnya 3, asarnya nggak dikerjain karena tidur aja. Nah ini jangan sampai juhur kagak, asar kagak, tapi puasanya jalan. Padahal yang wajib adalah zuhurnya, asarnya, bukan puasanya. Itulah disebut dengan tatawwu. Begitulah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Wa man tatawwa'a khairan. Ketika Allah sudah anjurkan, maka di situ ada kebaikan. Kemudian disebutkan di sini oleh ulama bahwa shaumu yaumi Arafah fahuwa tasi' min Dzulhijjah. Kalau tadi tarwiyah dia hari ke-8, kalau Arafah berarti yaumut tasi', ingat hari ke-9 dari Dzulhijjah. Jadi namanya Arafah, tapi definisinya dia adalah puasa di hari ke-9. Yaumat tasi, dari bulan apa? Min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Ingat di garis bawahi li ghairil haji, tidak untuk orang yang pergi haji. Berarti buat siapa ini? Buat kita yang udah daftar haji tapi kagak berangkat. Kalau Bapak Haji Mahfud mah enak, dia uncang-uncang kaki, nggak mikirin haji, tiba-tiba disuruh berangkat haji. Ya alhamdulillah, bapak-bapak siap-siap uncang-uncang kaki, tiba-tiba suruh berangkat haji. Siapin patok yang mana yang mau digeser. Bapak kalau kagak begitu bagaimana? Uduk kita. Kemarin-kemarin mah gampang, tinggal nambah 5 juta, nambah 10 juta. Nah, kalau sekarang lah kedodoran kita. Bahkan sekarang daftar haji nggak bisa 25 juta, kudu 50 juta daftarnya doang. Kalau 50 juta berarti udah ketahuan prediksinya, berarti pergi hajinya harga-harga 150 juta. Kalau sekarang 150 juta langsung berangkat. Pertanyaannya, celengan yang mana lagi? Ya kan, mana gerobok yang mana lagi yang mau dibongkar? Habis tuh geroboknya, tinggal beras doang kan. Nah di sini bahwa ya ini lil haji, untuk orang yang lighairil haji, bukan yang berangkat haji. Inilah yang disampaikan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah. Imam Muslim juga menyatakan, diingat siyamu yaumi Arafah fahuwa yaumit tasi' min Dzulhijjah. Definisi puasa Arafah adalah puasa di hari ke-9, hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah, itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffiras sanata qablah, dia menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, wasanatallati ba'daha, dan dosa-dosa setelahnya, setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Wa amma afdalul ayyam li khairi muslim, inilah yang kemudian disampaikan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, ma min ayyam aksara min ayataqallahu fihi minan nar. Kenapa kemudian kita dianjurkan puasa Arafah? Karena Arafah itulah bagian terbanyak Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Maka di sini kemudian famahmulun ala ghairi yami Arafah bi fardiyatin ma dzukira. Itulah kemudian keistimewaan puasa di hari Arafah. Maka
amal hajja fala yasunnu lahu shaum yaum Arafah. Orang yang haji jangan mikirin Arafah puasanya, bal yasunnu alahu futira, bahkan dia itu kudunya berbuka, enggak boleh puasa. Fa innahu kana qawiyan, agar apa? Agar dia punya kekuatan yang ekstra. Karena ibadah haji adalah rihlatul maut, adalah perjalanan kematian. Biar apa? Biar doanya juga mantap, kemudian aktivitasnya juga banyak, ibadahnya juga semakin lengkap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada larangannya? Ada. Di halaman 1643 disebutkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Naha Rasulullah, Rasul melarang, Rasul mewanti-wanti, memberikan peringatan an shaumi yaumi Arafah, di Arafat. Ya, orang-orang yang lagi wukuf di padang Arafah, itu puasa Arafah itu diultimatum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan wala ba'sa bi shaumi lil haji indal Hanafiyah. Ya, tapi mungkin ada sebagian ulama yang mendorong, saking pengen ibadahnya silahkan, tapi Nabi kemudian melarangnya. Nah, itu berarti hari ke-9. Hari ke-10-nya itu disebut dengan Yauman Nahri. Yauman Nahri itu apa? Hari Nahar. Nahar itu menyembelih. Kenapa harinya disebut penyembelihan? Karena Rasulullah menyatakan, yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya ma'amalubnu Adam yauman nahri min iraqatid dam. Tidaklah amal perbuatan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yauman nahri, hari ke-10 Dzulhijjah, min iraqatid dam, dari kemudian kita mengucurkan darah. Kenapa dikucurkan darah? Tasbihan lana, untuk mensucikan diri kita dengan cara menyembelih hewan. Maka hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah itu hari terakhir dari istimewa yang Allah berikan. Maka subuh begini kita jangan makan, jangan minum, apalagi minum. Terus ngapain kita? Udah jikiran aja dari habis subuh sampai sholat Idul Adha. Jangan gak usah pulang, nggak apa-apa, udah sini aja. Ya, udah siap dari habis subuh, kayak begini kan sama aja waktunya. Sama kayak kita ngaji begini subuh, kita nggak pulang, ya kan sama. Cuman emang mau diwanti-wanti. Kalau malam ngopinya banyak, berarti dia ke kamar mandi dulu itu. Tapi yang ngopinya dikit, ya itu jarang-jarang. Maka siap-siap. Mungkin kamar mandinya ribet karena banyak orang. Silakan, mau pulang dulu boleh, siap-siap. Mau tetap di sini silakan, kita yang paling tahu. Tapi posisinya kita dianjurkan untuk tidak memakan dan meminumnya. Kenapa? Masih dianggap puasa. Karena masuk ke dalam hari ke-10. Cuman puasanya dapat bonus. Boleh buka setelah kita Idul Adha, setelah salat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah dari khatib dan berdoa. Nah, yang ketiga nih yang jarang, berdoa. Ini belum doa udah pada bubar. Khatibnya belum doa udah pada bubar. Yang begitu sebetulnya bukan orang, tapi sebangsa pocong. Cuman yang sebangsa pocong yang kalau dia ibadah ya kan, kemudian kagak doa, udah mabur aja. Sholat, dengerin khutbah, doa, baru berbuka. Cara berbukanya yang paling baik adalah panitia korban udah nunjuk orang yang paling lihai, yang paling canggih, jawara motongnya siapa?
Itu langsung dikirurin, langsung dibedel, jangan yang lain dipegang. Ambil hatinya, faqih bedihi, ambil hatinya itu hewan. Hatinya itu yang Rasul contohin, diambil kemudian fayah melufi, dikasih garam, dikasih lemun, kemudian dibakar-bakar dikit, makan. Itulah makanan terbaik, makanan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan besok yang motong seset keluar dah tuh. Bagaimana cara ngeluarin hatinya? Nah itu yang kemudian dikasih lemun ya. Kalau nggak ada lemon, mama lemon lah. Mama lemon berarti nggak sekalian sanglet. Beda lemon nama. Kalau lemon disebut Nabi lemon ya, itu buat ngancurin, ngempukin, jadi nggak terlalu keras. Sebab kita habis puasa ya digaramin dikit pakai lemon, bakar-bakar dikit, makan. Itulah makanan ahli surga. Jadi sebetulnya puasa itu dari awal Zulhijjah sampai ke berapa? 10 Zulhijjah, 1 sampai 10. Yang terkenal Tarwiyah hari ke-8, Arafah hari ke-9, dan nanti Yauman Nahri hari ke-10. Dan hari ke-10 masih puasa, cuman puasanya dapat diskon, bukannya habis sholat, khutbah dan doa. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada yang ditanya? Enggak ya? Alhamdulillah. Ya Waji. Ini mengetes Waji. Ini di medsos kan sekarang mana yang lebih baik kita ikuti, katakan ya, yang berdasarkan waktu Arab Saudi dan waktu kita di Indonesia, khususnya puasa Arafah. Katakan sekarang di Arab Saudi sudah ada di Arafah, sedangkan kita kan masih Tarwiyah. Mana lebih baik dan afdolnya? Ya. Mana yang lebih baik afdolnya? Apakah kita mengikuti Arab Saudi atau di sini? Yang mana kita tahu Arab Saudi sekarang sudah wukuf di padang Arafah. Nah, maka kalau kita nyatakan sekarang Saudi belum wukuf. Kalau sekarang belum wukuf. Karena wukuf itu ma ba'da zawal. Dia dinyatakan wukuf itu adalah ketika telah tergelincir matahari, seperti kemarin hari 1000 kiblat yang udah kita praktekin masing-masing, yang jam 16.18 kemarin tuh banyak orang di jalanan pada nyembah tiang listrik. Coba malah saya muter-muter, orang pada nyembah tiang listrik. Asal ada tiang listrik dilihat, mana nih? Oh ini belokannya. Karena kan setara bayangan itu berarti kiblatnya udah benar. Makanya ada beberapa masjid bergeser. Haji ini fotonya begini, fotonya emang begitu. Berarti yang pas begitu. Cuman masalahnya ada masjid yang kemudian imamnya melengos, makmumnya lempeng. Kalau orang situ mah aman-aman aja, berangkat terus. Yang lagi pada kondangan, pada bingung, kita madep mana ini katanya? Imamnya ke sono, kita ke sono. Yang paling baik fawal di wajhaka syatral masjidil haram. Tetap kita ini karena di Indonesia, maka menghadapnya Masjidil Haram. Tanah haram itu 42 km. Gede nggak Pak? 42 kilo, gede nggak? Gede, lebar. Ya, mana aja bisa sebetulnya. Cuman memang kita identifikasi ke Masjidil Haram. Itu artinya ada perbedaan karakteristik antara kerajaan Arab Saudi dengan kita yang ada di Indonesia. Satu. Kedua, bahwa Arab Saudi itu punya yang namanya umdah.
atau kita sebut dengan mufti. Di beberapa tempat mufti lebih tinggi daripada pemerintah. Mesir misalnya, Maroko misalnya, itu mohon maaf Isya nih belum kelihatan. Jangan kata maghrib, maghrib nggak kelihatan hilalnya, nggak terawih dong. Isya nggak kelihatan, nggak terawih. Tahun 2000 saya di sana, tiba-tiba jam 10 kelihatan hilal. Kelihatan hilal, diumumin. Fasyahadna, ada yang syahadat tuh, asyhadu alla ilaha illallah, dan itu dibuktikan dan disumpah. Maka jam 10 lagi pada merem tarawih. Karena masuk. Itu artinya ada posisi yang paling tinggi di antara kepemerintahan itu adalah mufti, yang kemudian pemerintah mengikuti mufti. Saudi ini kemudian berkolaborasi dengan hukumah, dengan kerajaan. Itu ada yang namanya umdah, penunjuk waktu, penentu yang dia berijtihad sesuai pada waktu Saudinya, dan dia ada di tempat yang khusus, bukan di Mekah atau bukan di Madinah, di tempat yang khusus yang kemudian diundang semua orang yang berkompeten di tempat itu, dan ijtihad itu berlaku di tempat itu, di wilayah itu, tanda kutip berarti Saudi Arabia. Yang ketiga, ya kan, sedangkan kita mengikuti Kementerian Agama, ya kan, dengan sidang isbatnya yang menentukan sekarang baru tanggal 8. Kenapa belum jatuh hilalnya? Karena dia akan masuk sepakat Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina itu di 4 derajat. Apakah terlihat di 0? Belum juga. Dia tipis 0,006. Ini artinya bahwa kalau mengikuti apa yang ada di Kementerian Agama, maka kita belum masuk, ya. Itu artinya yang terakhir, melihat apa yang disampaikan ulama dan hadis baginda kita Rasul, bahwa Imam Muslim menyatakan, menggarisbawahi puasa Arafah fahuwa saumun, dia puasa yaumut tasi, hari ke-9. Hari ke-9. Jadi Arafah itu namanya Arafah, tapi bukan ada di Arafah. Jadi bukan ada di Arafah, tapi justru di luar Arafah. Bukan untuk mereka yang kemudian ada di padang Arafah, tapi khusus di luar Arafah. Jadi tidak ada koneksitas. Karena Nabi sendiri menyarankan bukan untuk di Arafah, tapi di luar Arafah. Maka di luar Arafah itu disampaikan Nabi fahuwa tasih, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi kemudian menyatakan mamin ayyamin, inilah hari yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang afdal, silakan Bapak Ibu mengambil ijtihad. Tadi 4 hal itu menjadi bagian landasan kita. Perbedaan karakteristik, kemudian otoritas yang berbeda untuk wilayah tertentu, kemudian juga tidak untuk orang di Arafah, tapi di luar Arafah. Dan Nabi menekankan bahwa Arafah disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah bukan Arafah di padang Arafah, tapi Yaumat Tasi, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Karena udah bunyi net, ibu-ibu juga udah pada dehem, ya. Saya kagak tahu maksudnya kalau ibu-ibu pada dehem. Kalau bapak-bapak yang dehem saya paham, dan kalau ibu-ibu saya orang paham dah. Yang penting ibu-ibu udah pada dehem, bapak-bapak cuma cengar-cengir doang. Maka kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita sehat terus
terus, Allah berikan kesempatan beribadah, bertemu kembali dengan hari-hari yang istimewa di bulan Dzulhijjah, tetap Allah perkenankan kita berangkat ke Mekah dan Madinah, karat ba'da marat, berulang-ulang, berkali-kali, berketerusan, sehingga kita masih bisa diperkenankan untuk menjiriahi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah wa ziyarati qabri rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra wa Aisyah ridha amannahum bil baqi wal ma'al ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wa sabitna ya Allah bit tauhid wa sabitna ya Allah bil ma'rifah wa sabitna ya Allah bil istiqamah wa sabitna ya Allah bi husnil khatimah wa sabitna ya Allah bil barakah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi taqallahu faqad fazal muttaqun minal aidin wal faidin wa kullu amin wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.